Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur dan telah memberikan kita beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Semoga keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan membahas mengenai haji. Menurut Syekh Syahid Nada, seseorang tidaklah mendapatkan balasan dari amal yang dikerjakannya kecuali sesuai dengan yang diniatkannya. Allah sendiri telah mewajibkan haji semata-mata untuk meraih keridhoannya. Maka dari itu hendaknya niat seseorang menunaikan haji atau umrah semata-mata karena Allah dan menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mengingatkan janganlah naik haji karena ria supaya dianggap hebat atau hanya ingin mendapatkan gelar haji saja. Menurut Syekh Syahid Nada, melakukan amal karena manusia termasuk perbuatan yang syirik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 2, maka sembahlah Allah dengan membumikan ketaatan kepadanya dan bertobatlah kepada Allah dengan tobatan nasuha. Syekh Syahid Nada mengungkapkan seseorang yang hendak melaksanakan ibadah haji atau umroh wajib bertobat kepada Allah dari segala dosa yang pernah dikerjakan sebelum berangkat melaksanakan ibadah tersebut. Taubat sangat ditekankan bagi setiap muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semumi-muminya. Bertobat nasuhala lebih ditekankan lagi kepada para calon jamaah haji karena mereka tidak tahu apakah mereka akan kembali atau tidak. Bisa jadi mereka menghembuskan nafas terakhirnya di tanah suci. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, inilah hikmah atau manfaat yang terkandung dalam ibadah haji atau umrah. Yang pertama, ibadah haji merupakan salah satu amalan yang paling baik. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW ditanya, amal apakah yang paling utama? Maka beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulullah. Ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Dan ditanyakan lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, haji yang mabrur. Hadis riwayat Muslim, Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedua, ibadah haji bisa menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam hadis, bukankah kamu mengetahui wahai Amru bahwa agama Islam itu menghapus dosa-dosa di masa lalu, dan bukankah hijrah itu juga menghapuskan dosa-dosa di masa lalu, dan bukankah haji itu juga menghapuskan dosa-dosa di masa lalu. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga dengan ibadah umroh. Apabila kita melaksanakan ibadah umroh, maka dosa-dosa yang telah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umroh satu ke umroh lainnya adalah penebus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam hadis lain disebutkan bahwa ibadah haji dan umroh bisa menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ikutilah antara haji dan umroh, yakni lakukanlah amalan haji kemudian dilanjutkan dengan menunaikan umroh, karena keduanya itu akan menghilangkan kefakiran dan kemiskinan dan menghapus dosa-dosa sebagaimana bara api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak, dan tidak ada balasan atau pahala bagi haji yang mabrur kecuali jannah dan atas surga. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Yang ketiga, pahala dari ibadah haji dan umrah adalah surga sebagaimana sabda Rasulullah SAW, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, pahala bagi mereka yang tuntas menjalankan ibadah haji dan umroh dengan menjalankan amalan-amalan sebagaimana yang diperintahkan dan ditetapkan oleh syariat agama Islam dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dari perjalanan ibadah haji dan umroh ia terbebas dari segala dosa dan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefakiran, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah. Yang kelima, apabila kita melaksanakan ibadah haji dan umrah, itu artinya kita telah menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tamunya Allah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis berikut ini, Rasulullah SAW bersabda, orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka dan mereka pun memenuhi panggilannya. Oleh karena itu, jika mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diberi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.